Susi, spesialis penyakit dalam. Halo dokter. Ya, Dok, tadi tuh ini mungkin masyarakat emang kalau misalnya ngelihat sekilas tuh emang mirip-mirip ya tadi ya, Iya. gondongan sama gondokan itu. Tapi itu aku mau tanya tuh dok, itu, nah kalau tiroid apa namanya, kalau benjolan itu terasa nyeri, itu fakta atau mitos tuh dok pada gondongan itu? Pada gondongan itu fakta. Pada Gitu ya. gondongan. Gondongan itu Nah, waktu fakta. itu Kak Bekti fakta tiroid. nyeri juga. Aku agak nyeri sih di sini nih. Itu gondongan ya dok? Betul. Gondongan, jadi ini gondongan kalau di sini ya. Agak nyeri tuh dok, Iya. bener ya dok ya? Berarti Itu benar. itu kenapa tuh bisa agak nyeri tuh dok? Oke, jadi kalau misalnya yang kita sebut gondongan itu kan radang di kelenjar liur yang namanya parotis. Jadi istilah medisnya parotitis, umumnya dia karena infeksi. Ya, jadi ini Gitu. adalah fakta ya dok ya kalau. Fakta. Jadi kalau infeksi kan bengkak, nyeri, demam. Nah, itu Ya, aku fakta. agak ada Begitu. demam tuh dok, panas gitu di sini dok gitu. Nah, itu penyebabnya apa sih dok sebenarnya dok? Sebagian besar itu infeksi ya. Infeksinya Infeksi. paling sering virus gitu. Makanya penyakit yang ringan akan sembuh sendiri. Ada agak jarang kasusnya infeksi bakteri, tapi itu jarang lah, sebagian besar virus. Baik. Oke, ini benar gak sih dok kalau misalnya penderita tiroid atau gondokan itu katanya memiliki emosi yang tidak stabil dok dibandingkan dengan orang yang penyakitnya tuh gondongan. Oke, kalau tadi kan baru dijelasin mengenai Gondongan. gondongan. Ya. Kalau yang tiroid itu kelenjar gondok ada di Kelenjar depan gondok. sini. Makanya kalau orang kesel, ih gua gondok deh sama lo gitu ya. Bawaannya ke sini gitu, gondok gitu Nah ya. itu ada hubungannya gak tuh katanya emosinya Oke. tidak Ya. stabil tuh dok. Tapi sebenarnya kalau tiroid atau gondok itu Sorry, kelenjar. fakta atau mitos Oh, iya. terlebih dahulu dok? Mengenai Itu sebenarnya itu kayaknya mitos ya. mitos. Mitos, Oke. oke. Jadi kalau kita ngomong tiroid atau kelenjar gondok itu sebenarnya struktur yang normal memang ada di sini. Fungsinya menghasilkan hormon tiroid. Nah, hormon tiroid itu fungsinya banyak banget di seluruh tubuh kita deh. Semua Apa sel tuh, tubuh Dok? kita untuk metabolisme. Nah, kalau di otak gangguan di hormon tiroid ini, baik dia berlebih atau kurang, itu akan membuat gangguan emosi. Gitu. Tapi nggak semua orang yang punya Oke. kelainan tiroid ada gangguan fungsi hormon. Bisa aja dia membesar tapi fungsinya nggak terganggu. Oke. Oke. Itu bisa disembuhkan tuh dok, itu tiroid itu dok? Oke, tergantung penyebabnya. Jadi kalau tiroid itu lebih bervariasi lagi penyakitnya. Kalau gondongan kan tadi sebagian besar karena infeksi virus ya. Tapi kalau penyakit tiroid bisa saja dia membesar karena ada kayak tumor jinak atau bisa tumor ganas atau penyakit autoimun, infeksi juga bisa lebih jarang. Jadi pengobatannya lebih bervariasi. Ada yang memang bisa sembuh, ada yang harus di-maintain obat. Gitu. Baik. Oke, Nah, berarti tergantung gejalanya, tergantung penyebabnya ya dok baik. ya. Dan ini dok, penyakit gondongan itu dapat diobati dengan menggunakan blau yang waktu itu dulu pernah digituin tuh dok. Fakta atau mitos dok? Tentu saja itu mitos. Mitos ya. Seneng nggak dulu Tapi biru-biru sih nggak tahu main-main? tadi apa blau itu apa katanya. Iya, Blau iya. itu tuh kayak semacam apa sih, deterjen ya, pewarna untuk pakaian ya dok? Pemutih, Pemutih ya, sebenarnya. untuk memutihkan Tapi kain nggak putih. jadi putih dicuci. lehernya ya. Tapi biru-biru dulu namanya blau buat apa, ngilangin kotoran di baju. Ya betul betul. Itu Oke. sebenarnya jadi itu mitos ya dok? mitos. Gak ada hubungannya sama sekali dok? Gak ada. Jadi sebenarnya saya mencoba mencari blau ini apa ya istilahnya. Dan gitu, bahan isinya kimia, bahan kandungannya aktif. tuh apa? Nggak Kenapa ketemu, dibilang begitu? nggak ketemu. Jadi yang saya tahu pokoknya dia digunakan untuk cucian Cucian, ya, pencucian di betul. bilasan akhir supaya Iya, memutihkan. betul. Sebenarnya prinsipnya kan kalau gondongan tadi infeksi virus. Iya. Infeksi virus umumnya penyakit ringan akan sembuh sendiri kalau kita istirahat cukup gitu. Jadi gitu. nggak dibawa belau, nggak usah biru-biruan dulu juga sebenarnya akan sembuh. Iya benar. Oke, ini ada lagi nih dok. Ini katanya gondongan ini hanya menyerang anak-anak di usia di bawah 12 tahun tuh Ya dok. saya Itu dulu fakta 12, atau di Ya. bawah 12 tahun tuh Umur saya waktu berapa itu. dulu? Mungkin 6 kali ya. Oke, ya. Jadi, Itu fakta dok? itu fakta. Fakta. Sebenarnya kan virusnya yang paling sering mumps. Iya. Mumps itu sebenarnya ada di kandungan vaksinasi loh ya, MMR. Mumps, MMR. MMR. Mumps, measles, rubella. Nah, kalau cakupan imunisasi anak-anaknya kurang memang memang biasanya di usia 5 sampai 9 tahun yang banyak. Tapi kalau misalnya negara itu anak-anaknya rajin divaksin, kejadiannya di usia remaja agak dewasa. Iya, kalau kita lihat di Jakarta tuh jarang ya dok ya. Lebih jarang. Tapi perlu diingat bahwa virus yang menyebabkan paling sering mumps, tapi bisa ada berbagai virus yang lain. Termasuk influenza juga bisa bikin seperti Baik itu. dok. Oke. Ini gondongan ini dapat berbahaya untuk kaum pria dok. Fakta Oke. atau mitos. Dan kita masih ngebahas seputar gondongan dan juga gondokan ya. Jadi ada sedikit perbedaan nih pemirsa ya. Kalau gondongan, Cila, saya biar tahu sedikit. Udah ya, Dok. ngerti nih. Gondongan itu ada di rahang sini ya dok ya. Betul. Kalau gondokan, nah ini kayak gondok gitu loh di
di leher situ ya dok. Nah tadi kita Tadi sempat ditanya nih penyebabnya nih kalau misalnya gondongan itu kan virus ya dok ya. Kalau gondokan itu kan lebih ke produksi tiroidnya sendiri dok. Nah ini kalau misalnya kalau Laki-laki ya? laki-laki nih dok ya, ini katanya menderita gondongan itu sangat berbahaya karena bisa menyebabkan impoten. Itu fakta atau mitos tuh dok? Mau dibilang fakta, nggak full 100% ya. Oke lah, mitos aja deh. mitos Mitos. saja. Oke, ya. Oke. Kenapa tuh, Jadi Dok? kalau orang yang kena gondongan, virusnya itu juga bisa menimbulkan radang di testis atau buah zakar. Kalau misalnya peradangan yang ditimbulkan sembuhnya nggak bagus, Ya. gitu ya, ada jaringan yang rusak lah istilahnya. Berarti kan nanti ke depannya produksi hormon laki-lakinya nggak terlalu bagus. Ya Gitu. bisa, tapi nggak semua orang yang kena gondongan Iya, akan betul. kena ke... Ini buktinya Kak Bukti Nah, ini ini. Alhamdulillah, anak udah 2 gitu ya. Iya, Alhamdulillah. betul. Nah Gitu. itu kalau gondongan itu kan lewat pengobatan. Kalau gondokan itu harus dioperasi, biopsi itu atau gimana dok? Oke, karena tadi penyakitnya ada banyak banget ya. Ya. Jadi pengobatannya tergantung. Misalnya penyebabnya autoimun, ya diobatin dengan obat autoimun Ya. misalnya. Atau dikasih suplemen, misalnya dia hormonnya kurang, kita kasih obat hormon buatannya gitu. Atau hormonnya berlebih, kita turunkan hormonnya. Tapi misalnya penyakitnya ada benjolan, atau benjolannya itu sudah mengganggu. Misalnya dia jadi nelen aja susah, suaranya serak atau agak sesak. Nah itu memang operasi. Oh. Oke, ini ada lagi nih dok, ini mitos atau fakta nih, katanya penderita tiroid atau gondokan ini tidak boleh konsumsi garam dok. Itu fakta atau mitos? Itu mitos. 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 Itu mitos gitu ya. Oh. Jadi kalau garam kan itu natrium klorida. Itu memang mineral yang kita butuhkan dong. Semua orang butuh gitu. Cuma kalau yang ada di pasaran nih garam kan ada yang beriodium gitu ya. Mungkin itu dikaitkan dengan adanya Yang garam beriodium. beriodium. Iodium itu menjadi bahan baku hormon tiroid kita. Nanti kan kelenjar tiroid menghasilkan hormon tiroid, bahan bakunya iodium. Justru kalau kita kekurangan iodium ini malah membesar nanti ada tuh. Tapi orang Indonesia kalau tanahnya Indonesia ini cukup kaya lah dengan iodium, jadi kita jarang sebenarnya. Jarang ya dok ya. Justru kalau misalnya penyakit tiroid nggak ada batasan itu untuk konsumsi garam, silahkan. Oh, Sesuai begitu. dengan anjuran biasa aja. Nah Anjuran ini orang bicara biasa. tentang tiroid tadi nih dok. Nih apa namanya kalau misalkan gondongan itu kan karena virus, berarti daya tahan tubuh kita harus kita tingkatkan gitu kan. Tapi kalau misalkan gondokan itu ada faktor genetik nggak sih itu dok atau turunan gitu dok? Oke, beberapa ada. Misalnya yang autoimun itu kan ada faktor genetiknya. Tumor itu ada faktor genetiknya beberapa gitu. Tapi ya nggak bisa dipukul rata ya. Iya. Baik. Oke, dan ini efeknya itu dok, masyarakat penasaran itu bisa mempengaruhi suara gak sih dok? Misalnya pita suaranya jadi nggak keluar lagi suaranya, jadi suaranya hilang seperti Yang gondongan apa yang gondok nih? yang Gondokan. gondokan dok. Oh yang gondok. Oke, kalau dia menekannya sampai dalam ya, dia mengganggu apa namanya tuh saraf yang mengatur gerakan pita suara bisa bikin suara jadi serak gitu. Tapi nggak semua, sebagian besar sih nggak. Oke. Tapi bisa. Nah gitu, oh bisa ya dok ya. Nah ini kalau gondokan itu nyeri nggak sih dok gitu kan? Kalau misalnya gondongan itu kan emang ada rasa nyeri sakit gitu kan, emang jadi kayak pusing gitu, panas Ya, gitu. betul. Benjolannya di sini gitu. Tuh kalau misalnya gondokan itu sendiri rasanya Sebagian besar tidak nyeri. Sebagian besar nggak nyeri. Jadi hanya membesar aja ya dok ya. Bisa. Tapi pada sebagian kecil kasus, misalnya pencetusnya adalah infeksi virus, saat itu pasiennya beneran seperti, aduh sakit tenggorokan nih, kayak orang lagi sakit infeksi. Padahal sebenarnya tiroidnya sedang meradang. Kadang kita suka belum terdiagnosis tuh saat itu, diagnosisnya malah mikirnya infeksi di tenggorokan biasa. Itu bisa. Nah, Oke, tapi berarti- sedikit ya kasusnya. Berarti caranya tuh gimana dok untuk masyarakat supaya tahu, supaya bisa deteksi dini akan penyakit gondokan itu sendiri dok. Jadi nggak ketuker sama sakit tenggorokan yang biasa atau gondongan. ya. Oke, baik. Sekarang kan harus sama-sama mengerti ya lokasi anatominya beda nih. Ya. Kalau kelenjar parotis, kelenjar liur letaknya di sini, Gondongan. depannya telinga, gondongan. Kalau kelenjar tiroid letaknya di sini. Kalau kelenjar tiroid penyakitnya bisa berubah ukurannya atau berubah fungsinya gitu. Jadi nanti pasien akan merasakan sendiri kalau berubah fungsinya akan berubah deh. Pastinya jadi kalau berlebihan dia jadi lebih emosional, keringetan terus, badannya turun, diare-diare. Atau kalau hormonnya kurang malah dia nanti jadi lemot, sulit konsentrasi, moodnya agak-agak depresi gitu. gitu. Kalau yang parotis itu lebih ke
demam, nyeri, bengkak gitu. Jadi nanti pasien nggak apa-apa, nanti konsultasi aja ke dokter deh. Ah, iya. Jadi deteksi aja kalau udah merasa agak sedikit keanehan gitu ya dok ya, langsung ke dokter gitu dok. Nah ini aja. fakta atau mitos nih dok, kalau misalnya tiroid itu ya, kalau misalnya kita terkena seperti itu mungkin di atas umur 40 tahun gitu dok. Oke, itu kayaknya mitos ya. Mitos ya. Karena penyakitnya tadi Semua umur bisa bervariasi, kena ya, Dok? semuanya bisa. Kalau yang autoimun pun bervariasi juga, ada yang usianya masih muda, ada yang usianya udah tua gitu. Jadi bervariasi. Baik Oke. dok. Nah ini kalau misalnya untuk masyarakat nih dok, ada gak sih tips-tips gimana caranya untuk menghindari dan juga supaya lebih bisa mengatasinya dok dari penyakit gondongan dan gondokan itu sendiri? Oke, kalau penyakit gondongan prinsipnya dia infeksi, jadi jaga kebersihan lingkungan gitu Jadi dok, ya. saya nggak jaga kebersihan kali ya dok ya. masih kecil. Iya masih kecil kan. Mainnya di Belum got sama ngerti di ya. ini soalnya di sungai. Iya, dan kalau misalnya sakit jangan main-main sama anak-anak yang lain karena Itu itu akan nular ya, Dok? menularin. Oh, Justru menularnya dari jadi awal. ketularan. Iya, iya. Oh, iya. Menularnya dari awal, sejak dia demam sampai nanti pembengkakannya selesai gitu. Jadi fase penularannya lama. Jadi kalau ada anaknya yang sakit, nggak usah diajak main-main lah sama anak yang lain. Jadi Mungkin di saya rumah rasa aja. dulu itu Iya, benar. penyebabnya dikasih Ada blau kali temennya ya, mungkin supaya ya. biru malu main sama teman-temannya kayaknya. Betul, Gitu. betul gitu kali ya dok ya. Nah, kalau gondokan dok? Kalau gondokan, tadi pertanyaannya apa ya? Mengenai tips and tricks supaya kita bisa Supaya nggak bisa menghindari, Dok. menghindari. Oh iya. Oke, kalau gondok itu karena tadi penyebabnya luas sekali. Intinya makan yang sehat aja. Karena dia nggak ada spesifik nih. Oh, gitu. Makanannya sehat, iodiumnya cukup. Gitu. Oke, oh harus punya garam yang beriodium yang cukup begitu Iya. ya dok ya. Baik, terima kasih banyak dok. Oke, sama-sama. Informasinya luar biasa. Kita udah jelas nih mana gondongan, mana gondokan. Iya, gitu.